Shalom adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar tentang ketidaksamaan rasional linear satu variabel. Jadi sebelumnya kita telah belajar tentang persamaan, yaitu persamaan itu dimana dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, kalau ini pertidaksamaan berarti dihubungkan dengan tanda bukan sama dengan ya, tapi tanda kurang dari atau tanda lebih dari atau tanda lebih dari sama dengan dan tanda kurang dari sama dengan. Karena itu kalau pertidaksamaan rasional yaitu berhubungan dengan pertidaksamaan pecahan linear, itu pangkat 1 kemudian satu variabel berarti 1 kali ubah, yaitu di sini kita kenal dengan variabel x. Jadi pertidaksamaan rasional itu adalah sebuah bentuk pertidaksamaan yang memuat fungsi rasional. Jadi dia akan belajar tentang pertidaksamaan yang memuat fungsi rasional, yaitu fungsi yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Jadi bentuknya bentuk pecahan, syaratnya apa? Syaratnya gx tidak boleh sama dengan 0. Jadi ketika pecahannya berbentuk fx adalah pembilang dan gx adalah penyebut, maka syaratnya penyebut itu atau gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Bentuk umum dari pertidaksamaan rasional itu ada 4 ada 4 bentuk, yaitu seperti yang tadi Pak sudah bilang, fx per gx lebih besar dari 0. Syaratnya yaitu gx tidak boleh sama dengan 0. Kemudian bentuk yang kedua, fx per gx kurang dari 0. Dengan syarat juga sama, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, fx per gx lebih besar atau sama dengan 0. Syaratnya sama, gx tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang keempat, fx per gx kurang dari atau sama dengan 0. Dengan syarat x tidak boleh sama dengan 0. Jadi bentuk-bentuk ini syaratnya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi perbedaannya dengan persamaan yaitu itu saja, tandanya saja. Jadi kalau persamaan tandanya sama dengan, sedangkan pertidaksamaan tandanya pertidaksamaan, yaitu antara 4 ini, lebih besar atau kurang dari atau lebih kecil, kemudian lebih besar atau sama dengan, kemudian kurang dari atau sama dengan. Oke, ini ada beberapa langkah untuk menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional, yaitu di sini ada 5 langkah. Yang pertama, nyatakan dalam bentuk umum. Jadi jika pertidaksamaan itu belum berbentuk fx per gx kurang dari atau lebih dari 0, maka kita harus rubah ke dalam bentuk umumnya dulu. Setelah dia sudah dalam bentuk umum, baru kita tentukan pembuat 0 pada pembilang dan penyebut. Kemudian langkah ketiga, tulislah pembuat 0 pada garis bilangan dan tentukan tanda untuk tiap-tiap interval pada garis bilangan, dan tetap ingat bahwa syaratnya penyebut tidak sama dengan 0. Kemudian yang keempat, tentukan himpunan penyelesaiannya, daerah penyelesaiannya, dimana di sini untuk pertidaksamaan yang lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka itu otomatis daerah penyelesaiannya berada pada interval yang bertanda positif. Kemudian untuk pertidaksamaan kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya berada pada interval yang bertanda negatif. Jadi di sini nanti intervalnya bertanda positif dan negatif, jadi selang-seling ya, negatif positif atau positif negatif. Nah, kemudian langkah yang kelima, dengan memperhatikan syarat bahwa penyebut tidak sama dengan 0, maka kita bisa menulis himpunan penyelesaian, yaitu interval yang memuat daerah penyelesaian. Jadi nanti kita coba, di sini ada 4 soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional. Nanti kita gunakan kelima langkah ini untuk mencari himpunan penyelesaian nilai x-nya. Oke. Langkah yang pertama itu nyatakan dalam bentuk umum. Bentuk pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan ini sudah dalam bentuk umumnya, ini fx, ini gx. Oke, kemudian yang kedua, langkah yang kedua, tentukan pembuat 0 pada pembilang dan penyebut. Jadi kita tentukan pembuat 0 untuk pembilang dan penyebut. Oke, ini pembuat 0. Untuk pembilang, maka kita bisa tulis 3x tambah 6 sama dengan 0. 3x tambah 6 sama dengan 0.
maka untuk membuat nolnya kita akan mencari nilai X nya kira-kira berapa. Karena itu 6 ini kita pindah ruas ke kanan jadi negatif 6, maka di sini ditulis 3X sama dengan negatif 6. Kemudian kita pindahkan 3 lagi karena ini perkalian 3 kali X, maka pindah ruas menjadi pembagian. Maka di sini ditulis X sama dengan negatif 6 per 3. Maka X sama dengan negatif 2. Itu pembuat 0 untuk pembilang. Sekarang kita mencari pembuat 0 untuk penyebut lagi, yaitu negatif 4X tambah 12 sama dengan 0. Negatif 4X tambah 12 sama dengan 0. Maka negatif 4X sama dengan negatif 12. X sama dengan negatif 12 dibagi negatif 4. Maka nilai X sama dengan negatif 12 dibagi negatif 4 sama dengan 3. Oke, kemudian kita lihat syarat dari pertidaksamaan rasional itu, Gx nya tidak boleh sama dengan 0 atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, sehingga yang kita tulis syaratnya, karena ini yang penyebut ini, maka kita tulis kembali negatif 4X tambah 12 tidak sama dengan 0 sesuai dengan syarat bentuk umum dari pertidaksamaan rasional. Nah, karena min 4X tambah 12 tidak sama dengan 0, maka kita bisa tulis X tidak sama dengan 3. Kayak ini kita bisa tulis X tidak sama dengan 3. Nah, kemudian langkah yang keempat yaitu tentukan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan. Di daerah penyelesaiannya kita bisa tulis pada interval atau pada garis bilangan itu kita buat, kemudian titik-titik X ini kita masukkan X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 3. Itu kita masukkan ke dalam garis bilangan. Negatif 2 lebih kecil dari 3, maka kita tulis negatif 2 ini pada bagian kiri. Negatif 2, kemudian ini X sama dengan 3. Nah, kita lihat. Nah, titik-titik ini kita simbolkan dengan bulatan Kemudian kita lihat pertidaksamaan rasional ini, pertidaksamaannya berbentuk kurang dari atau sama dengan 0. Artinya dia bergerak ke kiri karena dia kurang dari 0, maka otomatis kita bisa katakan intervalnya bernilai negatif. Maka karena ini kurang dari sama dengan 0, maka kita lihat pembilangnya. Pembilangnya X nya berarti kurang dari atau sama dengan negatif 2. Maka pada interval garis bilangan ini kita bisa tulis yang kurang dari atau sama dengan min 2, maka dia bergerak ke kiri. Dan interval ini kita namakan interval negatif. Pada pertidaksamaan rasional ini, daerah-daerah ini selang-seling negatif, positif, maka ini negatif. Karena yang kita sudah dapat ini negatif, maka otomatis daerah yang di tengah ini bernilai positif, kemudian daerah yang di kanan ini bernilai negatif. Jadi selang-seling negatif, positif, negatif. Kalau ini bernilai positif, maka ini negatif, ini positif. Oke, kemudian kita lihat X nya tidak boleh sama dengan 3, berarti 3 tidak termasuk karena pertidaksamaan rasional ini kurang dari atau sama dengan 0, maka yang bernilai negatif. Maka kita bisa tulis dari 3 ini intervalnya bergerak ke arah yang daerah bernilai negatif, dia bergerak ke kanan. Maka dari sini kita bisa tulis himpunan penyelesaiannya adalah nilai X sedemikian hingga X nya dia bergerak ke kiri, berarti kurang dari atau sama dengan negatif 2, atau kita lihat yang 3 lagi dia bergerak ke kanan dan 3 ini tidak sama dengan 0, maka 3 ini tidak termasuk. Maka kita tulis atau X lebih besar dari 3, kan dia bergerak ke kanan. Kita lihat karena pada himpunan penyelesaian X nya kurang dari atau sama dengan negatif 2,
maka titik ini kita bisa arsir karena negatif 2 ini termasuk sama dengan yang dinamakan interval tertutup, karena negatif 2 juga masuk dalam interval ini, tandanya X kurang dari atau sama dengan negatif 2. Sedangkan 3 ini dinamakan interval terbuka, karena pada titik ini 3 tidak termasuk atau tandanya itu lebih besar dari 3. Jadi interval terbuka itu berarti tandanya lebih dari atau kurang dari saja. Sedangkan interval yang tertutup itu berarti tandanya kurang dari atau sama dengan, kemudian tanda lebih besar atau sama dengan. Nah, itu yang interval tertutup. Artinya nilai yang sama dengan itu juga masuk titik. Maka dari sini kita telah peroleh himpunan penyelesaiannya ya. Jadi untuk nilai X-nya sedemikian hingga X kurang dari atau sama dengan negatif 2 atau X lebih besar dari 3. Oke, untuk soal yang nomor 2 yaitu soalnya 2X kurang 1 per 4 kurang X lebih besar dari 0. Karena ruas kanannya sudah 0, maka ini sudah dalam bentuk umum dari pertidaksamaan rasional. Nah, berarti kita langsung saja langkah yang kedua, yaitu pembuat 0 untuk pembilang dan penyebut. Nah, pembuat 0-nya untuk pembilang 2X kurang 1 sama dengan 0, maka 2X sama dengan negatif 1 pindah ke ruas kanan jadi positif 1, berarti jadi 1. Kemudian X sama dengan, karena ini perkalian maka pindah jadi pembagian, sama dengan 1/2. Maka kita peroleh X sama dengan 1/2 untuk pembilang. Sekarang kita cari yang penyebutnya lagi. Pembuat 0 untuk penyebut, maka kita sini tulis 4 dikurang X sama dengan 0. Maka 4 ini kita pindah ke ruas kanan, jadinya ini tinggal negatif X sama dengan negatif 4. Negatif X sama dengan negatif 4. Maka kalau kita mau jadikan ini X, maka kita kalikan dengan negatif 1, sehingga negatif X dikali negatif 1 jadinya X. Karena di ruas kiri dikali dengan negatif 1 untuk mendapatkan X, maka ruas kanan juga kita harus kalikan dengan negatif 1, sehingga negatif 4 dikali negatif 1 sama dengan 4. Maka kita peroleh X sama dengan 4. Kemudian kita lihat syaratnya. Untuk pertidaksamaan rasional itu penyebut tidak boleh sama dengan 0, sehingga ini kita bisa tulis 4 kurang X tidak sama dengan 0. Karena itu X tidak sama dengan 4. Nah, itu syaratnya untuk penyebut atau Gx tidak sama dengan 0. Maka langkah yang berikut kita tentukan intervalnya. Garis bilangan. Nah, kita lihat di sini nilai X-nya 1/2 dan X sama dengan 4. Maka titik di bagian kiri ini kita tulis 1/2. Kemudian titik di bagian kanan yang lebih besar yaitu titik 4. Sekarang kita lihat untuk pertidaksamaan rasional ini tandanya lebih besar dari 0. Karena itu kalau bilangan yang lebih besar dari 0 sudah pasti bernilai positif. Maka kita lihat pembilangnya. Selalu kita lihat pembilangnya untuk menentukan daerahnya. Karena penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0, maka kita lihat yang pembilangnya. Berarti karena lebih besar dari 0, maka X-nya lebih besar dari 1/2. Maka di sini intervalnya bergerak ke kanan karena lebih besar dari 1/2. Maka ini intervalnya kita bisa tulis ke kanan sampai di titik yang berikut, titik 4. Maka ini karena lebih besar dari 0, maka ini interval ini bernilai positif. Maka otomatis yang di bagian kiri bernilai negatif dan juga di bagian kanan bernilai negatif. Seperti yang Pak sudah jelaskan di nomor 1, yaitu interval ini nilainya selang-selingnya negatif, positif, negatif. Maka daerah ini dinamakan apa? X-nya berada di antara 4 dan 1/2. Nah, titik ini tidak diarsir karena apa? Karena
tandanya adalah lebih besar dari 0. Artinya apa? 1/2 tidak termasuk, 4 juga tidak termasuk. Jadi ini namanya interval terbuka untuk kedua titik. Untuk titik 1/2 interval terbuka, untuk titik 4 interval terbuka, karena 1/2 dan 4 ini tidak termasuk dalam nilai X. Sehingga daerah ini kita bisa tulis, daerah ini X nya kurang dari 4 dan X nya lebih besar dari 1/2. Maka di sini himpunan penyelesaiannya kita bisa tulis X sedemikian hingga X itu lebih besar dari 1/2, kemudian X itu kurang dari 4. Ini itu himpunan penyelesaian untuk nilai X nya lebih besar dari 1/2 kurang dari 4. Atau kalau baca dari kiri, 1/2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 4. Jadi itu dua soal kita sudah dapat nilai himpunan penyelesaiannya. Untuk soal nomor 3 dan 4 nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita bahas nomor 3 dan nomor 4. Kemudian kita bahas soal baru lagi yang menyangkut pertidaksamaan rasional atau pecahan.